saya Barangkali kasih. waktu itu gajinya memang naik kan atau bonus ya? Iya kan kata teman-teman tuh bilang mungkin tuh bonus kamu gitu. Tapi kalau bonus kenapa diambil lagi gitu? Nggak ada Terima. penjelasan ya? Nggak ada penjelasan. Oh iya, ya makasih gitu aja. Tiana nih itu jatuh pingsan Mae. Pingsan, jatuh. Dia tiba-tiba kayak ngoceh gitu tuh Mae. Ya saya tuh gitu mau butuh temen gitu intinya gitu Mae. Kasihan nih sama anak ini. Ya namanya aja Erna aja gitu bilangnya. Ya Allah, jika kata kakak saya tuh, berarti kamu tuh mau jadiin tumbal. Ini korban yang keberapa Mas Ul? Kalau saya lihat mah ini korban tuh ya udah hampir puluhan gitu Mai. Rumah makan ini rame karena menumbalkan karyawannya. Betul ya. Jadi di waktu ada tumbal korban itu meninggal maka rumah makan itu jadi rame banget gitu Mai. Gitu. Berarti omsetnya banyak ya Mbak Erna? Banyak. Bisa sampai- ratusan juta ya? Iya, Sehari itu ya? sehari banyak. Di balik kesuksesan sebuah rumah makan terkenal, ada cerita gelap yang jarang dibicarakan. Rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang di dalamnya. Karyawan-karyawan baru yang datang untuk mencari nafkah seringkali merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi tak bisa mengungkapkannya. Beberapa dari mereka ternyata bukan hanya datang untuk bekerja, melainkan untuk dijadikan tumbal. Peristiwa ini benar dialami oleh Teh Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan seperti biasa mengucapkan supaya rezekinya berlimpah. Dan semua kebutuhan atau keperluannya lancar semua ya. Amin. Terima kasih sudah masih bersama Malam Mencekam. Sobat, hari ini ada narasumber kita namanya Teh Erna. Iya. Apa kabar Teh Erna? Alhamdulillah baik. Sehat Teh Erna ya? Iya sehat alhamdulillah. Teh Erna ini dari Majalengka, Ya, di Majalengka ya. iya Majalengka. Punya kisah pernah mau ditumbalkan Di sebuah rumah makan. rumah makan. Iya yang ada di Majalengka. Perasaannya gimana tuh waktu tahu mau ditumbalkan? Ya takut, gemeter, sedih. Ya Bingung ya? cemas, bingung ya gimana. Kok bisa jadi sasaran iya, gitu ya? kenapa saya gitu kan? Mm-mm. Iya. Oke. Teh Erna sekarang aktivitasnya apa Teh? Sekarang mah jadi ibu rumah tangga. Oh di rumah saja. Iya di rumah saja. Jadi ini kisahnya waktu sebelum menikah. Iya. Baik. Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya, kita akan nonton bersama kisah dari Teh Erna. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Teh Erna. Begini Mang ceritanya waktu itu di tahun 2016 saya kan lulus sekolah. Lulus sekolah satu keluarga itu pindah di Majalengka. Majalengka, udah gitu saya inisiatif mau cari kerja di sana gitu. Mau cari kerja, ketemu nih si rumah makan ini. Ya rumah makan ini nih Mang gede gitulah. Lumayan gede gitu, karyawan juga ya lumayan banyak gitu. Dapat info dari mana? Ya Tahu? saya cari sendiri gitu, cari-cari sendiri. Untung-untungan gitu? Iya untung-untungan. Sambil bawa ijazah gitu ya? Iya sambil nenteng-nenteng ijazah keliling-keliling gitu. Nah nggak taunya pas banget situ ada lowongan gitu Mang di situ. Terus saya tanya tadinya situ, ada satpam nih mau nanya gitu, ada lowongan nggak? Jadi nanya situ, Pak punten. Saya mau nanya nih, di sini ada lowongan enggak? Terus kata si satpam, oh iya mangga neng, ada aja, masuk aja sini masuk. Nah terus udah gitu masuk si satpam nih manggil karyawan yang lama situ, neng, ya ini ada karyawan yang mau masuk lagi katanya.
Terus oh ya masuk sini mangga aja. Terus saya dibawa ke ruangan manajer. Oh, langsung di interview. Iya, pas itu langsung diinterview, makanya aneh banget kok ini kenapa kayak pas-pasan banget gitu tuh. Terus ditanyain tuh sama si manajer masuk. Neng namanya siapa aja, namanya Saha aja gitu. Saya kan baru pindah situ ya Mang jadi itu kurang paham tuh sama bahasa Majalengka. Jadi itu oh iya, ya, nama saya ini Erna Bu, kata saya tuh gitu. Oh lulusan apa katanya, lulusan SMK. Oh lulusan SMK gitu. Terus udah gitu Neng udah langsung masuk aja masuk langsung kerja aja gitu Bang saya tuh bingung kok interview cuma nanyain gitu aja, harusnya kan nanyain udah pernah kerja di mana, harusnya kan gitu ya. Itu sih langsung masuk Bang Dikasih tahu gajinya berapa? Enggak dikasih tahu pas itu tuh. Sebelumnya nih Bang saya kasih tahu. Sebelumnya saya tuh orangnya tuh sensitif, jadi tuh bisa ini bisa itu gitu tuh, merasakan yang aneh gitu tuh Bang merasakan hal-hal yang aneh. Terus apa sih namanya, bisa ngeliat makhluk-makhluk gitu tuh Bang iya. Udah gitu kok ini tempat kayak gini sih, saya tuh ngerasa gitu kayak banyak negatifnya gitu, kata saya tuh gitu ya. Ya saya sih ngomong sendiri dalam hati Bang terus udah gitu masuk pas pertama masuk juga kayak udah pernah kayak udah lihat kayak ular gitu Bang situnya tuh kayak udah ular, ada pocong gitu, kuntilanak, tuyul di situ aja tuh Bang di depan pintunya tuh di situ kayak ada kayak semacam kayak ada yang menjaga tuh, tapi kayak semacam naga apa yang jaganya tuh, jaga pintu situnya. Ya saya lihat gitu ya. Ya saya kan udah pernah bilang nih Bang udah pernah cerita nih. Saya kan orangnya Sensitif. bisa lihat, iya sensitif, bisa lihat gitu. Makanya pas begitu ngelamar itu, kok ini apa gitu, makhluk apa itu, kaget. Cuman mau balik lagi, mau nggak jadi ngelamar, cuman di mana lagi gitu kan, udah capek saya, udah keliling-keliling kan cari kerjaan. Jadi ya udahlah, pas itu kan di situ ada, jadi ya udah saya sih nggak takut gitu intinya sih sama itu, takutnya sama Gusti Allah, jadi gitulah intinya. Jadi saya tetap masuk makanya. Terus ini kamu di bagian sini dulu ya, bagian belakang gitu. Intinya sih kalau misalnya disuruh ini harus nurut gitu bilangnya tuh. Jadi kayak intinya pesuruh gitu tuh Mang Iya intinya Pembantu sih. umum gitu ya. Iya semacam itu. Jadi gitulah Mang pertamanya. Terus ya makanannya di situ makanan khas Sunda semua sih, kayak semacam prasmanan gitu tuh Mang kayak gitu. Memang pengunjungnya ramai ya? Ramai banget Di pinggir jalan? Di pinggir jalan banget. Ya pokoknya sih strategis tempatnya tuh. Maksudnya di pinggir jalan raya begitu ya? Iya strategis tempatnya, pas banget gitu tuh. Kayak buat semacam nongkrong gitu, bisa gitu tuh Mang nongkrong apa gitu bisa. Saya tuh kok ini tempatnya gini banget, bagian belakang juga ya. Kok ini kayak gini gitu Mang Saya tuh tambah bingung, tambah kayak ya jujur aja Mang ya. Pas pertama masuk tuh kayak udah ngerasa takut tuh Mang Cuman Energi dan auranya nggak enak. iya, nggak enak banget. Makanya pas itu udahlah mau ini aja lah, nggak apa-apa lah. Kan namanya yang cari kerja gitu, pengen bantu orang tua juga sih gitu kan Mang kan kasihan di Majalengka kan ngontrak Mang Emang sih satu keluarga tuh ada sih, saya kakak udah kerja juga sih, tapi kan ya tetap aja kan bantu, kan kasihan orang tua udah tua, jadi saya tetap kerja gitu. Mulai beberapa hari kerja terus saya tuh baru berani nanya sama teman-teman yang lain, tapi saya beraninya sama yang satu orang, soalnya kan pertama masuk dia yang nganterin gitu tuh Bang nganterin ke manajernya, jadi saya sama dia terus gitu. Kalau itu tuh sebut aja namanya Dewi. Udah gitu saya nanya, Dew gaji di sini tuh berapa, kata saya tuh gitu. Ya biasanya aja kalau orang baru tuh sekitaran 1 jutaan, kenapa sih gitu ya. Ya enggak sih, aneh banget gitu. Waktu kamu tuh pertama masuk sini dikasih tahu enggak gajinya, kata saya tuh. Ya dikasih tahu lah, kenapa kalau saya enggak, kata saya tuh gitu ya. Ya kurang tahu gitu kata dianya. Ya biasanya sih ya 1 jutaan gitu. Oh ya udah, kata saya tuh gitu.
pas itu normal kerja biasa, ada kejanggalan aneh gitu tuh Mang Ei. Kayak semacam apa ya, teman saya tuh, si yang namanya Diana nih, ya sebut aja Diana lah, Diana nih, itu jatuh pingsan Mang Ei. Pingsan, jatuh. Pingsan lah, kenapa pingsan? Terus diobatin, nggak sembuh. Banyak sih Mang Ei di situ tuh yang Diobatin kemana? Ke dokter? enggak, pas banget di sini apa namanya di rumah makan tuh ada yang bisa gitu Mang Ei, kayak semacam spiritual tak apa namanya gitulah. Ya ada yang bisa gitu karyawannya. Namanya sebut aja Pak Yana. Ya itu sembuhin sama Pak Yana, terus sembuh. Udah sembuh tuh kesurupan lagi, terus sembuh lagi, terus udah. Waktu kesurupan ngoceh apa? Minta temen gitu aja bilangnya, terus udah langsung sembuhin tuh. Kayaknya sih kayak udah tahu gitu tuh si ini nih, si yang nyembuhin nih makanya cepet disembuhin gitu biar nggak ada yang tahu. Pas itu rame banget orang makan lu ya pada liatin semua ini kenapa kan gitu ya. Ya apa namanya, lucu aja sih, lucu takut gimana gitu rasanya tuh Terus udah gitu udah sembuh, terus normal lagi, ada lagi pingsan lagi, itu beda orang lagi soalnya situ nggak tahu, aneh, beda-beda tuh yang jatuh pingsan gitu, pingsan sama kesurupan tuh beda-beda orang, Ganti-ganti ya? Iya, beda-beda orang terus, yang kesurupan, yang jatuh pingsan gitu tuh. Tapi yang lain langsung dibawa pulang gitu, cuman yang orang satu itu aja. Biasanya yang kemasukan perempuan apa laki? Karyawan ya ada laki-laki ada perempuan juga sih. Yang kemasukan? Iya makanya aneh banget gitu, di rumah makan kok kayak gini kata satu. Cuman kok aneh gitu dalam-dalam di dalam kerjaan tuh kok kayak gitu semua, orang-orang pada jatuh pingsan gitu. Tapi pas itu saya belum Mang Ei. Yang lain cuman langsung dibawa pulang jadi nggak tahu tuh ngomongnya apa. Di WC-nya tuh Mang Ei. Kan kayak semacam rumah-rumahan, tapi situ ada sesajen. Saya tuh kok ada sesajen, aneh gitu kan. Ya kayak semacam sesajennya buah-buahan aja, tapi komplit gitu, ada banyak buah-buahnya, kayak semacam buah pisang ada, melon ada, semangka ada, tapi ada kayak menyan gitu ada juga makanya kok aneh banget ini gitu. Dari Iya. keanehan-keanehan itu nanya nggak ke teman-teman kerjaan? Ya pas itu sih nggak nanya, soalnya mau nanya takutnya apa gitu, takutnya dibocorin gitu tuh Mang Ei. Jadi nggak berani nanya ya? Nggak berani Sama kalau sekali? soal itu, iya nggak berani. Ditelan sendiri aja? Iya telan sendiri, soalnya takut itu. Tapi ya pernah dengar cerita orang gitu tuh, jangan sampai itu diambil gitu tuh Mang Ei. Sebulannya saya kan gajian nih Mang Ei, kok gajian saya lebih, tapi bingung nih saya lebih. Dapat berapa? Harusnya kan 1 juta pas, katanya kan 1 juta pas, itu 1,1 juta, lebihnya 100. Makanya saya nanya nih sama si yang ini, yang deket sama saya nih, kamu gajinya berapa? Saya tuh gitu ya. Ya saya kan udah lama di sini, jadi kan saya gajinya kan 1,3 juta. Oh 1,3 juta saya tuh. Lah kata saya nanya, saya tuh gajinya berapa sih? Kata saya tuh ya. Kata kamu kan 1 juta, kenapa saya kok lebih? Kata saya tuh gitu ya. Ya berarti aja bonusnya kamu gitu. Masa sih? Kata saya tuh gitu ya. Emang bonus apa? Biasanya bonus tuh dikasih tahu Mang Ei kalau ada bonus ya gitu, kata Dewi tuh. Emang kamu nggak dikasih tahu? Enggak, saya tuh nggak dikasih tahu. Oh ya udah berarti rezeki kamu, kata dia gitu. Tapi saya tetap Mang Ei tak kembaliin. Saya takut soalnya kan bukan hak saya kan. Saya kan gajinya 1 juta, saya kembaliin tuh ke manajer. Bu, punten ini saya gajinya lebih, kata itu lebih sampai 100 gitu. Terus kata dianya, oh iya, jadi terus diambil tuh sama manajer. Berarti kan iya bener lebih. Tapi nggak tahu nih, saya tuh mau apa ini, mau jadi apa gitu, saya belum tahu, nggak paham. Soalnya pas itu kan masih belum ngerti Mang Ei, maksudnya nggak ngerti jadi tumbal apa gitu, nggak ngerti saya tuh Mang Ei pas itu. Semuanya udahlah kerja lagi gitu. Setelah sebulan saya lanjut kerja nih Mang. Nah, lanjut kerja, terus saya kan disuruh ngambil piring. Ngambil piring di belakang gitu, ngambil piring satu, itu apa kata saya tuh gitu ya. Kok makhluknya kayak gitu kata saya tuh ya.
kayak tuyul tuh Mang, tapi ini apa namanya, telinganya tuh panjang. Matanya gede, hitam, ada taringnya. Tapi cuma ya punten ya, ada ininya umbelnya tuh, ingusnya. Iya, situ. Makanya jorok banget, aneh kan gitu. Apa makhluk apa gitu. Dia di belakangnya Koki. Mungkin kan Koki juga tahu lah kan, itu kan Koki yang suka nyembuhin gitu, nyembuhin orang. Si Pak Yana tadi. Iya, tahu. Tapi kan dia kayak nggak tahu, kayak pura-pura nggak tahu. Kayak gitu, ngambil piring, nggak taunya saya tuh kayak apa ya, kayak megang sesuatu gitu Mak. Jatuh piring, gubrak, jatuh, pecah semua. Saya dimarahin, kamu ini gimana sih aja gitu bilangnya. Kata si yang udah lama situ, iya ya maaf kata saya tuh gitu. Untung dia nggak bilang sama manajer, cuma dimarahin doang sama si yang udah lama gitu. Ini jangan kayak gini lagi gitu, nantinya bisa tahu nanti ini si bosnya, jangan dimarah aja gitu. Kayak pokoknya sih banyak tuh Mae lihatnya, jadi saya tuh kerja tuh kayak nggak fokus, cuman gimana lagi gitu tuh, gimana lagi lah, udahlah biarin gitu kan saya tuh. Udah saya tuh gimana ya, udah tak acu gitu sama yang tuh makhluk itu, udah tak biarin, tapi kayak nongol lagi gitu, malah yang lain banyak gitu tuh Mang. Aneh, makanya aneh banget. Nah pernah sih saya nanya nih sama satu karyawan, ya sebut aja sih namanya Ayu lah ya. Yuk, kamu nih pernah ngerasain kayak gini nggak kayak saya, kata saya tuh gitu ya. Ya saya mana tahu, kata dia, ya saya nggak pernah kayak gitu aja gitu. Nah keesokan harinya saya kerja lagi nih Mak, biasa berangkat kerja, terus baru berangkat disuruh ke gudang Mak. Udah gitu udah disuruh ke gudang, naik nih saya tuh ke tangga. Perasa tuh kayak ada apa ini Mak, di sini nih merinding. Merinding. Ini merinding banget kan saya, ini ada apa nih gitu ya. Takut saya. Itu belum nongol, belum ada. Naik tangga demi tangga naik ya. Itu malam atau siang? Iya, siang. Siang. Iya, siang. Suruh ya biasa sih, soalnya apa sih, suruh ngambil ya kayak semacam sabun lah gitu tuh Mang. Kan di gudang semua sih stoknya, barang-barangnya gitu, kayak semacam itu di gudang. Nah suruh ambil itu sabun, saya langkah demi langkah tuh Mak, kayak apa ya, merinding gitu tuh, merinding, kayak ada itulah semacam apa ya, Yang ngikutin gitu. iya ada yang ngikutin dari belakang gitu Mak, kayak berat banget, merasa tuh naik tuh berat banget, naik tangga berat, udah mau buka pintu aja tuh udah gemeter saya tuh, buka nggak nih, saya tuh dalam hati tuh kenapa saya gitu ya, emang sih saya tuh baru, kan katanya kalau baru tuh bagian ini pesuruh gitu, kenapa saya sendirian gitu, saya mikir apa namanya, dalam hati tuh ngomong sendiri Mang, sambil mau buka pintu tuh, terus buka jebrak, buka, bau apa gitu ya, kok bau apa, kayak kembang gitu, bau kembang menyan gitu tuh Mang. Saya tuh merinding, masuk ya, mau ngambil nggak nih, berani nggak nih, saya tuh udahlah, tetap aja lah, masuk lah, kan disuruh, nanti kalau nggak diambil nanti dimarahin lagi ya, saya tuh bingungnya. Udah ngambil tuh kardus tuh Mang, jatuh sendiri, gubrak ya, kan kardus kan apa namanya, apa susunannya kan tinggi, terus rapi, pas saya masuk tuh rapi susunannya tuh, rapi. Pas saya masuk kok kenapa jatuh sendiri, saya tuh sampai kaget Mak, astagfirullah saya tuh gitu ya, bilang jatuh sendiri kan saya tuh ya. Saya tuh bingung ya, takut ya, pengen lari nggak bisa lari Bang, pas itu tuh, aduh takut banget ya. Terus langsung ya pergi, kayak apa ya, mau jalan pulang, apa maksudnya mau jalan turun aja tuh kayak nggak bisa, kaki tuh Mak, kayak ada yang narik gitu tuh Mak, jangan gitu tuh. Itu ini apa nih, berat banget gitu ya, kaki nih nggak mau melangkah kata saya tuh gitu ya. Terus saya bilang bismillah, terus bisa turun, pas baru turun selangkah gubrak lagi, ada suara jatuh lagi, nggak tahu apa tuh jatuh, terus saya langsung lari lari. Terus kata teman-teman yang di bawah tuh, kenapa, ada apa aja gitu ya, lari tuh ya,
itu ada itu Sun, benda yang jatuh Sun. Terus kata saya tuh bilang nih, pas itu soalnya si Dewi nih ya libur Mang pas itu tuh libur. Jadi saya tuh nanyanya sama si siapa namanya Sari. Itu Sari, kamu pernah ke gudang nggak sih, kata saya tuh gitu ya. Kalau pernah ke gudang tuh kamu nyium bau kayak gitu enggak, kata saya tuh ya. Kayak semacam kembang lah gitu. Oh enggak gitu katanya. Saya pernah aja ke gudang disuruh, tapi enggak ada bau-bau kayak gitu. Kamu mah sensitif kali kamu mah orangnya aja gitu, kata dia gitu. Enggak, kata saya tuh gitu. Terus udah gitu pas itu mau waktunya pulang itu tuh Mai. Malam lah, pulangnya malam waktu mau pulang saya tuh disuruh bersihin di dekatnya kamar mandi, bersihin, suruh buang sampah gitu intinya, suruh buang sampah. Saya tuh buang sampahnya di mana kan nggak tahu ya Pak. Jadi saya tuh buang sampah asal, nggak taunya nggak boleh sih itu tuh Mang nggak taunya kayak apa ya, kayak ada yang marah gitu di situ tuh, tempat itu tuh marah gitu tuh Mang. Jadi kayak ranting jatuh bruk gitu, jatuh bruk di depan saya masih kaget. Astagfirullah, rantingnya tuh gede Mang gede, rantingnya gede ya, nggak kecil sih, cuman kaget. Untung nggak kena saya tuh. Emang ngebuangnya kemana itu? Dibuangnya Sembarangan? Iya sembarangan, di kayak semacam semak-semak gitu kan, di situ ada semak-semak juga sih Mang Kan ada tong sampah mungkin? Iya, tong sampahnya saya nggak tahu di mana. Nah temen yang lain tuh udah pada pulang, saya disuruh buang sampah, saya tuh nyariin di mana. Nggak taunya di belakang parkiran jauh Mang saya nggak tahu di sananya. Saya kan nggak bawa kendaraan pas itu tuh, saya kan jalan sih, berangkat jalan pulang jalan. Iya udah gitu kayak itu jatuh, kayak nggak terima gitu tuh Mang sini tempat saya dikotorin gitu tuh Bang, brek jatuh. Astagfirullah, saya tuh kaget, udah kaget gitu saya pergi lah lari Mang Terus kata si manajer, kamu kenapa lari-lari aja gitu? Enggak Mbak, nggak ada apa-apa gitu. Takut kenapa? Nggak tahu, takut aja. Ya jangan nggak tahu, bilang aja takut apa, tuh kata si manajer. Terus ya udah kamu pulang aja, udah malam, kata si manajer tuh. Iya, kamu pulangnya ada temennya enggak, kata dia tuh. Ya gak ada sih, sendirian. Pas itu pulang tuh jam 9 malam. Beberapa bulan laginya nih Mang ini saya yang ngalamin pingsan. Iya, pas itu sore hari menjelang maghrib saya mau ke WC, buka pintu WC nih Mang jeprek. Itu tuyul banyak banget. Astagfirullahaladzim, ngapain? Kata saya, tuyul kamu tuh di situ. Itu pada ketawa Mang Astagfirullahaladzim, saya jadi nggak jadi ke WC tuh. Balik lagi tiba-tiba tuh kayak ada angin kencang. Wuk, ya langsung serep, pingsan, brak. Terus ada yang nolongin, nggak tahu siapa nih. Yang tahu situ, yang lihat situ, yang si Dewi nih, tahu dia. Saya pingsan tuh. Saya kesurupan, dia tahu. Katanya, saya nanya sih sama Dewi, waktu saya pingsan sama kesurupan tuh, kamu tahu nggak saya ngoceh apa, kata saya gitu. Terus si Dewi bilang, ya kamu ngoceh, bilangnya saha eta aja gitu Mang Terus kata si yang nyembuhinnya, ya kamu yang siapa aja gitu. Yang nyembuhnya si Payana nih, kamu yang saha aja gitu. Saya yang jaga ini anak, kayak gitu bilangnya Mang saya yang jaga anak ini gitu. Jangan ada yang macam-macam nih sama anak ini, kata dianya gitu bilangnya. Terus udah gitu terus langsung dikeluarin aja gitu, kata si Dewi. Terus saya nanya lagi ke Dewi, emang beneran ngomong kayak gitu? Iya J, kamu beneran ngomong kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh kayak seolah-olah J kayak semacam hewan gitu,
hewannya itu berupa macan gitu bilangnya. Terus kata si Dewi, nyakar-nyakar, kamu tuh nyakar-nyakar aja gitu, nah aja kamu tuh aneh banget ya, kamu tuh orangnya aja gitu. Terus kata saya tuh, enggak, kata saya tuh biasa aja, kata saya tuh gitu. Si Dewi nanyain ke saya, kamu tuh nah aja bisa kayak gitu tuh kenapa aja gitu. Ya tadi awalnya saya mau ke WC deh, ke WC nggak tahu pas buka WC tuh banyak kayak tuyul. Lihat nih, ini ya saya sih cerita aja nih, jujur nih sama kamu nih Dew nih, saya pertama kali nih cerita sama kamu, kata saya tuh gitu ya. Saya tuh jujur nih, saya tuh orangnya bisa lihat kayak gitu ya, bisa dibilang indigo, kata saya tuh gitu ya. Oh emang sejak kapan nih, kata dia gitu Mang. Ya sejak saya kecil, kata saya tuh gitu. Oh gitu, jadi gitu ada Dewinya. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya sama siapa-siapa, kata saya tuh gitu. Soalnya sayanya nantinya malu, kata saya tuh gitu. Iya aja gitu ada Dewi. Beberapa bulan kemudiannya nggak ada gangguan nih, makanya biasa aja. Beberapa bulan biasa normal. Saya gaji saya naik makanya. Udah berapa bulan kerja itu? Setahun, udah dapat setahun. Apa gaji naik 1,5 juta. Nah saya kirain tuh emang segitu makanya. Jadi saya tuh nanya, nanti nanya dulu lah, kata saya tuh sama temen nih. Nanya sih sama, ya saya kan deketnya sama si Dewi ya. Dew, saya gajinya naik. Ya alhamdulillah naik, kayak gitu ya kata dia. Kamu naik enggak? Ya naik, kayak gitu. Naiknya berapa? 100. Loh, saya tuh kaget, Mai. Lah, kamu kaget sih, kayak gitu. Emang kamu naiknya berapa? Ya saya naiknya kok gede banget gitu, banyak gitu ya. Dia naiknya berapa aja gitu, ada dia nanya terus ya. Terus kata saya tuh jawab ya. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya, saya gajinya naiknya 1,5 juta. Widih, gitu kata dia kaget. Widih, kamu mah cepet pisan gitu. Kok saya enggak ya aja. Berarti kok gedean kamu gitu kata dia. Kok kamu bisa sih gitu. Gak tahu, kata saya tuh gitu, bingung. Gajian aja tuh sering lebih deh, kata saya tuh gitu ya. Setiap bulannya tuh deh lebih terus, tapi saya tetap kembaliin terus. Itu tiap bulan selalu lebih? Iya selalu lebih terus lebih. Padahal lebih, ambil lebih. aja udah nggak usah dikembaliin. Ya nggak tahu, saya kan bukan haknya saya, makanya kenapa diambil kan gitu kan, saya mikirnya lah ngapain diambil, kan bukan hak saya. Ya emang sih kata teman-teman, ya udah kamu berarti rezeki kamu kan gitu, banyak yang ngomong, cuman saya nggak mau gitu saya Barangkali kasih. waktu itu gajinya memang naik kan atau bonus ya? Iya kan kata teman-teman tuh bilang mungkin tuh bonus kamu gitu, tapi kalau bonus kenapa diambil lagi gitu. Diterima Kenapa? kembali? Iya diterima, pas saya bilang ini lebih gajinya gitu tuh, harusnya kan oh enggak, harusnya gitu. Enggak nih, ini gajinya kamu tuh dikasih bonus soalnya kamu kerjanya baik misalnya gitu makanya. Tapi kenapa itu diambil lagi gitu uangnya, Nggak ada diterima. penjelasan ya? Enggak ada penjelasan, oh iya, iya makasih gitu aja. Walaupun udah setahun nih makanya. Saya kan udah pindah nih, jadi bagian ini bagian itu. Naik jabatan? Iya, kayak semacam itu, nggak tetap di belakang, nggak tetap, tapi jadi misalnya pelayan gitu, jadi yang di kasir tuh. Tapi ya tetap disuruhnya saya yang nyuruh-nyuruh tuh, bos tuh, yang disuruh tuh saya lagi, kenapa nggak tahu, aneh, kenapa saya terus, kan karyawan banyak gitu, kenapa yang disuruh ngambil sesuatu di gudang itu saya gitu kan, aneh banget saya tuh. Ya udah ngerasa sih. Pas itu naik nih tangga, disuruh pas itu malam memang pas mau habis maghrib atau isya tuh naik tangga, itu kardus isinya kan, kardus isinya tisu semua kan, berat tisu tuh jatuhnya di saya, kubrak, saya ketindihan kardus. Sebut aja namanya si Yanti naik ke atas. Nah kamu lama banget sih ngambil tisu. Lah si anak mana gitu. Terus aduh kayak gitu ya, sakit gitu, pusing gitu. Hei kamu, astagfirullah aja gitu kata si Yanti itu. Kamu kenapa aja kejatuhan ini? Iya, kamu ngambil apa, disuruh apa aja gitu. Ya ini disuruh ini, iya kamu lama pisan aja gitu ya.
iya ini jatuh sendiri kata satu, ini isinya apa kata tuh. Katanya pas dibaca tisu Mak, isinya banyak banget, ada berapa tuh. Ya Allah kamu tuh, kata Yanti tuh, kalau bukan kamu udah nggak ada kayaknya kamu tuh. Saya tumpukannya tinggi Mak, kayak apa ya, kardusnya tuh gede, tapi isinya banyak kan. Berat ya? Iya berat, isinya berapa ya lupa saya Mak, banyak pokoknya. Tapi tumpukannya tuh ada 10-nya, 10 susun kan. Ya tinggi itu tuh Mak, pokoknya sih pas banget nih ngepas ini nih Mak, ngepas atap. Iya tumpukannya tuh ngepas atap ya, cuman dituin sedikit tuh Mak, jatuh sendiri padahal kan apa sih namanya, tegak gitu. Kenapa jatuh sendiri, ada saya lewat gitu, brek jatuhan saya tuh keliangan. Ya Allah ini pusing banget kata itu ya, jatuhan tuh masih di bawah, masih jatuh tiduran. Terus udah gitu Yanti dateng terus nolongin saya. Ya Allah kamu tuh kalau bukan kamu tuh kayaknya udah nggak ada gitu bilangnya Mak. Saya tuh aneh, kenapa nih ngomongnya kayak gini kata itu gitu. Harusnya kan udah kalau nolong aja, jangan ngomong yang enggak. Saya jadi kan takut gitu tuh Mak. Ya terus kamu kenapa, nggak apa-apa ta gitu ya katanya. Ya pusing aja sih kata saya tuh, pusing. Udah turun, udah gitu pulang nih ke rumah. Udah keesokan harinya saya berangkat lagi, tetap berangkat. Terus kata si Yanti yang tahu kejadiannya, kamu berangkat sih Nak? Iya berangkat, kenapa? Kamu katanya pusing, orang saya nggak apa-apa. Ya udah jangan dipaksain ya, kalau masih pusing pulang aja kata dia gitu. Iya tapi saya alhamdulillah Bang baik-baik aja, kayak ada yang jagain, bener-bener kayak ada yang jagain saya tuh. Udah gitu saya tuh ya kayak ada firasat gitu tuh Bang. Saya sholat, saya berdoa sama Allah gini Bang, minta bantuan sama Allah, ya Allah lindungin saya di kerjaan ini. Saya niatnya mau cari kerja gitu, niatnya mau cari kerja, mau cari uang, cari nafkah buat orang tua saya tuh gitu ya. Tolonglah lindungin kata saya tuh gitu. Pas beberapa bulan kemudian udah biasa aja kerja, terus ada nih si orang baru nih Mak, datang orang baru. Nah saya kan nggak tahu namanya, karena kan orang baru jadi belum kenalan tuh Mak. Kemudian saya nggak tahu namanya, ya sebut aja nama ininya. Walaupun saya nggak tahu tapi kan udah itu gitu tuh Mak. Setelah dia pingsan saya kenalan gitu sama dia, namanya Lia. Dia tiba-tiba jatuh Mak, habis dari WC. Saya pas itu mau ke WC jatuh, brek. Lah kamu kenapa saya tuh gitu ya. Terus saya tolong kata saya tuh, terus diangkatin nih sama si ya 2 orang laki-laki karyawan situ, sama si Ilham sama si Aldi. Angkat terus dibawa tuh di kayak ruangan gitu tuh Mak, kayak ruangan. Saya ikut masuk, dia tiba-tiba kayak ngoceh gitu tuh Mak, tapi bahasanya pertama bahasa Sunda, saya nggak tahu, nggak paham bahasa Sunda kayak semacam ya saya tuh gitu mau butuh temen gitu intinya gitu Mak, butuh temen gitu. Terus udah gitu disembuhin nih sama si Pak Yana, sembuhin, keluar masuk lagi, udah keluar tuh masuk lagi Mak, si makhluk lain itu kayak semacam ular, kayak marah gitu tuh Mak, ular tapi nggak ngomong dia, kayak gitu aja gitu, tangannya gini Mak. Ih apa, oh ular nih satu gitu. Terus dikeluarin sama si Pak Yana, terus masuk lagi tuh kayak apa, hantu Cina tuh Mak. Nah ngomongnya bahasa Cina. Nah si manajer nih Mak, dia ngerti bahasa Cina. Jadi si manajer ngobrol sama si hantu Cina nih, ngobrol. Entah tuh ngobrol apa, nggak tahu. Si manajer malah ditendang, mental, ubrak sih. Astagfirullah kata saya tuh, kok bisa gitu? Tenaganya gede banget saya tuh. Udah gitu dikeluarin, nggak mau Mak, nggak mau dikeluarin. Pas hantu Cina tuh susah banget keluarin tuh, sampai kayak keringetan gitu si Payanan.
kayak gitu. Bisa, udah bisa, keluarin, masuk lagi kayak si naga kayak marah gitu, naga tapi nggak ngomong Mak. Terus keluar lagi, masuk lagi si apa ya, hantu kayak joget-joget nari gitu Mak. Tapi nggak ngomong, keluar lagi, terus masuk lagi kayak semacam kuntilanak lah Mak. Masuk dia bilang gini, tadinya pertama awalnya ketawa hihi gitu ya. Nah terus tanyain sama si Pak Yana tuh, kamu maunya apa? Keluar masuk maunya apa? Ya saya di sini tuh mau butuh temen gitu bilangnya. Saya mau butuh temen nih, kasihan nih sama anak ini, saya suka nih sama anak ini. Ya siapa namanya anak ininya tuh, siapa aja gitu. Ya ini aja yang kerja di sini, ya siapa namanya, kan banyak di sini karyawannya gitu, kata si Pak Yana tuh. Ya namanya aja Erna aja gitu bilangnya. Terus saya tuh bingung pas di situ, kan saya nyaksiin sendiri sih Mak. Kok nyebut-nyebut nama saya tuh, ini kenapa nih nyebut-nyebut nama saya? Apa sih maksudnya? Saya tuh nggak tahu, nggak ngerti, pas itu bingung, ada takut, ada apa namanya, gemeter gitu Mak. Aduh, campur aduk, kenapa nih, penasaran juga. Terus dia bilang, soalnya nih si anak ini nih bilangnya masih suci. Ini masih suci anak ini nih, jangan diapa-apain. Saya mau jadi anak ini, mau jadi saya jadiin temen. Saya suka nih sama anak ini gitu bilangnya. Terus pokoknya saya mau jadiin temen. Kalau saya nggak dapetin apa ini anak, nanti ada kejadian-kejadian di sini pasti gitu. Dia bilang gitu, terus dikeluarin. Terus saya tuh, aduh bingung ini kenapa, langsung lari saya tuh. Lari pas itu, aduh mau pulang kan belum waktu pulang. Jadi itu nanti tungguin waktu pulang. Katanya istirahat dulu Mang kan kalau duhur kalau istirahat kan pulang sih ke rumah. Nggak di situ istirahatnya gitu, setiap istirahat pulang. Saya tuh sambil lari sambil, saya kan manggil sama orang tua laki-laki kan mama ya, sama orang tua perempuan kan Mimi. Pas di situ adanya bapak saya sama kakak. Kamu kenapa lari-larian gitu, kata si kakak. Saya lari sambil bilang Mimi gitu, Mimi. Terus no, saya kan manggil ke kakak kan, no Mimi mendi, kata tuh gitu kan, pakai bahasa daerah kalau sama orang tua, daerah Cirebon itu. Mimi mendi, woi Mimi nguruti aja gitu bilang. Ya kebetulan ibu saya tukang urut sih Mak. Terus ada bapak, apa aja kamu ya, kenapa aja gitu ngomong gitu. Pak, kata itu ya Mak, saya tuh ini ada orang baru kesurupan. Saya cerita nih sama orang tua, ada orang baru kesurupan, tapi kok bilangnya dia mau minta temen, kok temennya saya gitu bilangnya, apa maksudnya? Saya tuh nggak ngerti, nggak paham. Saya tuh, ya Allah, jika kata kakak saya tuh, berarti kamu tuh mau jadiin tumbal. Ya Allah, ya udah ayo ke rumahnya Pak Ustadz gitu, nanya ke rumahnya Pak Ustadz. Jadi saya sama kakak ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, kata saya cerita nih ke Pak Ustadz detail, ini saya kalau misalnya kerja gaji sering dilebihin gitu tuh Mai, kerja gaji sering dilebihin. Terus kata si Pak Ustadz, kamunya dikembaliin enggak gajinya pas kalau lebih tuh ya saya kembaliin. Kok kenapa bisa ya, kan dikembaliin kenapa bisa kayak gitu? Nggak tahu kan saya tuh gitu ya, nggak tahu, saya nggak ngerti gitu. Ya udah mending keluar aja, kata dia gitu. Udah gitu terus saya nih nggak berangkat nih Mak pas itu nggak berangkat kerja, di rumahnya kesurupan terus Mak saya di rumah tuh kesurupan terus sampai pagi. Ya itu makhluknya keluar masuk kayak semacam kuntilanak, keluarin nggak bisa lagi. Wah keluar masuk terus, nggak bisa dikeluarin sama Pak Ustadz tuh. Terus bingung nih ibu saya, Mimi saya tuh kayak tahu gitu tuh Mak. Ini apa namanya, bukan kayak tahu sih, ini aja baru inget kan itu ada Mas Ul kan masih saudara, panggil aja. Jadi dipanggil Mas Ul, panggil Mas Ul datang, terus nyembuhin Mang
nyembuhin, masuk lagi keluar, masuk lagi keluar, masuk. Banyak Mae yang keluar. Ini saya tanya waktu pas saya sadar, tanya sama orang tua. Ini tadi saya tuh kenapa, gimana? Nih kesurupannya. Itu makanya bisa tahu keluar masuk. Ini pocong gitu Mang soalnya saya nanya sih sama orang tua. Nah, kebetulan situ ada orang tua, ada kakak, ada Mas Ul juga. Kan gitu. Jadi ya tahu. Makanya saya tahunya dari situ. Jadi memang mau dijadikan tumbal? Iya, bilangnya kata Mas gitu. Ul. Iya. Oke. Kebetulan Mas Ul hadir di sini ya. Iya. Boleh kita undang ya, masuk kamera ya, Oh iya, boleh. untuk menanyakan kejelasan atau detail ceritanya. Betul nggak kejadiannya seperti ini? Nah, ini dia Mas Ul ya, sudah kita hadirkan. Kita mau tanya nih Mas Ul, Iya, gimana kejadian Mbak Erna ya. Mbak Erna, apa yang serangan apa? Oke. Pas saya datang ke rumahnya Erna, makanya, yang diserang itu banyak sekali makhluk goib yang masuk ke dalam tubuh Erna. Di antaranya itu macan, kuntilanak, genderuwo, buta hijau, ular, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat itu ada hampir 60 makhluk goib yang masuk ke dalam tubuh Erna. Ini mau ngapain? Mau meminta apa? Jadi pada saat saya interaksi sama makhluk itu, pada saat makhluk masuk ke tubuh Erna, si Erna ini mau dibikin tumbal gitu, mau di bawah rohnya gitu. Jadi tumbal ya? Jadi tumbal di tempat kerjanya gitu. Oleh pemilik? Oleh pemiliknya makanya gitu. Yang paling ganasnya itu ular makanya. Jadi ularnya itu berbadannya tuh merah semua gitu. Jadi mungkin itu kayak si rajanya ular gitu. Ya ular naga gitu. Jadi saya tuh ngobatin si Erna lumayan lama makanya. Dari jam 9 sampai pagi gitu. Pas saya ngobatin dengan cara saya coba obatin pakai air ya. Nah, tetap makhluk ini nggak bisa keluar. Saya kedua obatin pakai ruqyah, keluar makhluknya, masuk lagi. Dan terakhir salah satunya coba saya pakai batin itu. Alhamdulillah gitu. Batin. Pakai batin si makhluk itu sampai nyerah gitu. Gitu. Jadi ini korban yang keberapa Mas Ul? Kalau saya lihat mah ini korban itu ya udah hampir puluhan gitu mah. Rumah makan ini rame karena menumbalkan karyawannya. Betul ya. Jadi pas saya telusuri mah rumah makan ini bisanya rame tuh karena ada tumbal gitu. Nah di waktu ada tumbal korban itu meninggal maka rumah makan itu jadi rame banget gitu mah. Gitu. Memang ramenya nggak normal ya? Nggak normal gitu. Nggak seperti rumah makan. Kalau biasa rumah makan mah rame sederhana. Itu sih bahkan sampai ratusan pengunjung gitu. Sehari itu ya? Sehari gitu. Ada 500 lebih gitu. Itu kan di luar nalar itu logika gitu. Berarti omsetnya banyak ya Mbak Erna? Banyak. Bisa sampai- ratusan juta ya? Iya, Sehari itu ya? sehari banyak. Dan saya tuh kasihan sama Erna tuh. Soalnya apa? Pada saat saya ke situ makanya udah dirubung sama keluarganya tuh. Bahkan orang tuanya nangis tuh. Karena apa? Ini nih tangan udah mencekik. Ya, udah mencekik beliau tuh. Udah mencekik sama lidah udah menjulur, mata melotot gitu. Kenapa yang dipilihnya Mbak Erna? Karena si Erna ini menurut saya badannya manisan itu. Badannya sarangan, yang kedua orangnya polos itu, jujur dia tuh. Sehingga dia itu suka gitu, mau bawa si Erna gitu. Padahal karyawan lain kan banyak ya, ada 40 lah kayaknya. Iya, sekitar 40. Banyak. Kenapa nggak yang lain aja gitu Ya ya? makanya pas itu kan aneh gitu makanya. Untungnya gimana Mas Ul? Katanya sering kelebihan uang tuh kan? Kalau Iya. itu dimakan lebih cepat lagi kena. Nah pada saat saya udah sadarin si Erna nih ya, bisa kamu kayak gitu gimana? Karena gini makanya kata si Erna tuh setiap gajian dia tuh lebih gitu. Lebih dalam arti dilebihin lah, nggak sewajarnya gitu. Pas saya lihat gitu, jadi dia tuh buat pancingan gitu. Iya, Supaya di waktu dia menerima uangnya terus ya udah seperti gini bayangannya Erna ini ayam dikasih masako lah gitu. Jadi disantap gitu sama beliau gitu. Ditandain ya. Tandain gitu. Untungnya dikembalikan ya. Untungnya dikembalikan gitu untungnya. Kalau ini kan
saya lihat sih kalau Erna itu orang yang jujur Mang Ai gitu. Kalau dia tuh bukan rezeki yang dia peroleh, dalam arti nggak Bukan haknya. haknya gitu, maka dia tuh dikembaliin. akan dibalikin gitu. Gitu Mang Ai. Selamat di situ ya. Iya. Jadi tempur melawan Tempur Mang Ai. gitu. goib itu ya. Iya sama makhluk goib tuh, sampai makhluk goib tuh ada yang mau nyerang saya Mang Ai. Sampai saya tuh mau dicakar gitu. Untungnya saya kan ibaratnya minta sama Allah gitu. Akhirnya mau nyakar saya nggak bisa, akhirnya saya doa dia tuh kontal gitu, kontal. Nah kontal akhirnya pagi itu Erna nih sembuh lah. Cuman dari efek sembuh itu badan Erna ini biru-biru jadinya. Biru lemas. Biru-biru lemas gitu. Ada foto-fotonya nggak Mbak Erna? Gak ada. Nggak ada ya? Iya. Nggak sempat foto-foto ya? Nggak sempet. Nah itu terus setelah diperangi gitu, Iya makanya. sepi nggak restorannya? Ya jadinya efeknya mah Agak sepi. agak sepi makanya. Sekarang ini Iya sekarang ini agak sepi. Mbak Erna keluar ya setelah di ini? Nah pada saat itu gini Mae, kata saya kasih nasihat, udah daripada kamu itu nyawa taruhannya gitu. Jadi suruh sama saya, udah daripada kamu Resign ntar kenapa-napa lebih parah, masih mending kamu Resign. keluar aja, resign tapi dengan cara baik-baik gitu, intinya gitu. Jadi Mbak Erna Resign. resign, Resign. tapi baik-baik, Baik-baik. Pakai Nggak marah? Surat. Ya enggak. Oh ya udah gitu aja. nggak dapat pesangon ya? Enggak dapat. Polosan aja begitu ya? Iya. Ya udah gitu aja. Melawan apa tadi dengan makhluk restoran itu? Jadi melawan berbagai makhluk Mae. Besar ya emang? Besar energinya, John di situ banyak gitu. Banyak sih. Ini aja kalau saya nggak langsung ke situ, mungkin karena udah ke bawah ke sana. Ada serangan ke Mas Ul? Ya kalau misalnya pulang mah ada makanya. Kalau gini ya, kalau orang mati risikonya pasti diserang lagi itu makanya. Panjang urusannya ya? Panjang itu. Cuman ya alhamdulillah saya mah punya Allah gitu makanya. Saya mah minta berunding sama Allah, akhirnya ya udah gitu. Nggak ada serangan lagi gitu, udah. Tapi yang pasti agak sepi dia ya? Sepi. gitu. Penjualannya ya? Penjualannya mah gitu. Jadi normal kembali lagi? Iya gitu. Oke baik. Jadi fix ya ini kena apa namanya? Jadi tumbal Jadi pesugihan tumbal ya? ya. Pesugihan mah. Pesugihan apa Mas Ul? Dia itu pesugihan ular naga merah mah. Nggak tahu ya tempatnya ke di mana? Tempatnya nggak tahu, cuman yang makhluk yang paling ganas tuh bilangnya gitu. Majikan ini udah ada ikatan sama saya. Kamu siapa kata saya? Saya adalah naga merah gitu. Kamu jangan ikut campur gitu. Kalau kamu ikut campur tanggung sendiri risikonya gitu. Ada tips nggak Mas Ul untuk orang-orang yang sedang bekerja mungkin perasaannya mau dijadikan tumbal? Seperti apa kita antisipasinya? Jadi antisipasinya supaya kita tidak terkena serangan, makanya tipsnya satu, kita harus mendekatkan diri sama Sang Maha Pencipta, yaitu Ibadah Allah ya? lah, ibadah lah yang rajin. Yang kedua, kita jangan pikirannya kosong gitu, ibaratnya selalu pikir positif gitu. Karena apa? Sesungguhnya makhluk yang kayak begitu, makhluk gaib itu nggak bakalan berani sama seorang yang dekat sama Allah gitu. Gitu. Mbak Erna waktu itu ibadahnya rajin nggak? Iya, sholat terus. Makanya kan dikasih petunjuk gitu. Selamat ya, hanya sakit Iya. 1 hari ya? Iya. Iya sakit sakit. Mungkin kalau orang bisa berbulan-bulan Iya itu ya? makanya. Oke baik. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi Mbak Erna ini fix menjadi tumbal pesugihan di sebuah rumah makan ya. Alhamdulillah selamat setelah Iya. melalui pertolongan Mas Ule tentunya dari Allah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekarang sayanya udah nikah. Nikah nggak ada gangguan lagi Gak ya? ada gangguan lagi hidup bahagia. Masih berani kerja? Ya lagi ngurus anak dulu sih soalnya anaknya Masih kecil. mau kalau udah siap mau kerja lagi? Iya kalau udah siap mau kerja lagi. Nggak tapi kapok kan? Enggak lah, tapi nggak mau di situ gitu. Mungkin di bengkel motor gitu ya? Di bengkel motor bisa jadi. Oke baik. Terima kasih ya Mbak Erna, sehat selalu. Mas Iya. Ul juga Iya, alhamdulillah Mas. sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Malam Mencekam. Nah Sobat Malam Mencekam, akhir kata Mang Ai dan tim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.